Lalu kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu mengenai keyakinan teologis, di mana pandangan kaum konversionis mereka memiliki perspektif dualis yang mengenai hubungan Kristus dan kebudayaan, yang menekankan bahwa dosa berakar dalam jiwa manusia dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Karya Yesus di sini fokus bukan pada perilaku luar, tetapi pada kondisi hati dan jiwa manusia, yang dimana menyembuhkan penyakit dan mengampuni dosa. Sikap terhadap kebudayaan di sini terlihat bahwa mengakui adanya kebusukan dalam budaya. Kaum konversionis tetap optimis dan percaya bahwa kebudayaan berada di bawah kedaulatan Allah, dengan sikap yang lebih positif dibandingkan kaum dualis. Mereka melihat pengerusakan diri dalam pertentangan dirinya. Walaupun begitu, mereka juga percaya bahwa kebudayaan seperti itu berada di bawah pemerintahan kedaulatan Allah, dan bahwa orang Kristen harus melaksanakan karya budaya dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang menjadi pembeda kaum konversionis dari kaum dualis ialah sikap mereka yang lebih positif dan lebih penuh harapan terhadap kebudayaan. Pendirian mereka yang lebih penuh harapan terhadap kebudayaan, serta pendirian mereka yang lebih tegas nampaknya erat hubungan dengan tiga keyakinan teologia. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang perbedaan kaum konfusionis dan juga dualis. Dan dalam keyakinan teologis tentang kebudayaan, di sini ada tiga hal, yaitu yang pertama adalah konfusionis, manusia bekerja pada dunia yang diciptakan dan hidup di bawah pemerintahan Kristus. Nah, ini berarti bahwa partisipasi firman Allah itu ada di dalamnya gitu. Dan sedangkan dualis berpusat pada penebusan dan kebangkitan. Nah, yang berikut, hal kedua yaitu konfusionis melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang dapat ditebus dan diperbarui. Ini maksudnya adalah mereka yang percaya bahwa nilai-nilai Kristiani dapat dan harus mempengaruhi semua aspek kebudayaan, sehingga nilai Kristiani dapat mempengaruhi segala aspek apapun yang ada dalam kebudayaan itu. Nah, yang berikut adalah dualisme, yaitu melihat kebudayaan dunia sebagai sesuatu yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Ini maksudnya apa? Bahwa orang Kristen harus tetap kritis terhadap elemen-elemen kebudayaan. Maksudnya adalah orang-orang Kristen juga harus tetap tidak boleh langsung menerima kebudayaan itu secara plong begitu. Jadi harus mengkritisi terlebih dahulu tentang nilai-nilai kebudayaan itu. Nah, yang berikut adalah yang bagian ketiga, yaitu konversionis mendorong keterlibatan aktif dalam kebudayaan untuk membuat transformasi dan pembaruan. Nah, ini berarti maksudnya adalah dalam segala bidang aspek dalam kehidupan, orang Kristen harus tetap membawa nilai-nilai Kristiani dan menghidupi nilai Kristiani dalam setiap kebudayaan yang ada. Nah, sedangkan yang terakhir adalah dualis. Meskipun tidak menolak keterlibatan dalam keyakinan, pendekatan ini lebih kritis. Maksudnya adalah meskipun tidak menolak keterlibatan dalam kebudayaan, pendekatan ini lebih kritis. Maksudnya adalah pentingnya bagi semua orang Kristen untuk waspada terhadap pengaruh negatif dari kebudayaan, karena tidak semua kebudayaan itu membawa pengaruh yang baik begitu. Nah, kebudayaan dalam dunia dan harus menjaga integritas iman mereka. Maksudnya adalah dalam menyikapi kebudayaan itu, kaum dualis ini mereka mempercayai juga bahwa harus tetap meningkatkan integritas iman, karena dalam menghadapi kebudayaan ini butuh elemen-elemen yang berhubungan dengan Kristiani begitu. Jadi elemen-elemen Kristiani harus tetap ada di dalam kebudayaan ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu motif pengubahan dalam Injil keempat. Pada poin yang pertama, Injil Yohanes disebut juga sebagai Injil keempat yang menunjukkan keunikan, yaitu persatuan dari hal-hal yang tampak bertentangan. Yohanes dalam pengajarannya tidak menentang material yang kadangkala dianggap sebagai kejahatan dan dosa. Sebaliknya, hal-hal fisik seperti makan dan minum dianggap memiliki makna spiritual, menunjukkan bahwa keduanya saling terkait dan sama-sama penting. Sehingga inti dari pemikiran ini adalah keyakinan bahwa firman Allah menjadi nyata dalam bentuk manusia, sehingga Allah dapat berhubungan langsung dengan dunia. Oleh karena itu, cinta Allah kepada dunia terlihat dalam pengorbanannya melalui Yesus untuk keselamatan umat manusia.
Pada poin yang kedua, istilah dunia dalam surat Yohanes memberikan kesan pertentangan antara sisi yang menggambarkan seluruh ciptaan dan manusia adalah objek kasih Allah yang terungkapkan melalui penciptaan dan penebusan. Sedangkan sisi lainnya menggambarkan sisi manusia yang menolak Kristus, yang hidup dalam kegelapan dan kejahatan. Yohanes tidak menggambarkan bahwa dua sisi ini berbeda seperti daging dan roh, tapi lebih menggambarkan bahwa dunia ini baik sejak awal penciptaan. Akan tetapi dunia tersebut jatuh atau rusak karena menentang Allah. Sikap Kristus terhadap Bapa sangatlah kontras dengan sikap manusia kepada Allah yang memperlihatkan perbedaan antara kehendak ilahi dan kecenderungan manusia yang memilih ego, kebohongan, serta kematian. Kita lanjut pada poin yang ketiga. Menurut pandangan Injil Yohanes, dosa adalah penolakan terhadap hidup dan kebenaran. Dosa dan kebohongan yang muncul dari kebenaran itu sendiri, pembunuhan yang dimana akan menghancurkan hidup, dan kebencian yang akan berpura-pura menjadi kasih. Yohanes menganalisis mengenai perilaku manusia ini mencakup aspek masa lalu dan masa depan. Yohanes membedakan antara orang-orang yang menerima kasih Allah secara egois dan mereka yang merespon kasih itu dengan pengabdian penuh kepada Allah, Bapa, dan Anak. Pada poin yang keempat, inti dari Injil Yohanes bukan membahas kehidupan baru sebagai peristiwa secara fisik dan perubahan dunia, melainkan sebuah permulaan yang berasal dari Allah melalui Roh. Kehidupan baru ini bukan mengenai masa depan, melainkan sebuah kenyataan yang bisa kita rasakan saat ini. Pada poin yang kelima, sikap yang ditunjukkan Yohanes terhadap agama dan kebudayaan yang beragam di sekelilingnya menunjukkan sebuah pandangan konversionalis, yaitu meski kritis terhadap praktik-praktik yang terjadi, akan tetapi Yohanes menemukan berbagai elemen yang dapat memiliki arti baru dalam terang Kristus. Sebagai contoh, dalam Yudaisme yang dianggap memiliki potensi keselamatan dalam bentuk yang sudah menerima Kristus. Kemudian dalam Gnostikisme, Yohanes banyak menolak berbagai elemen tertentu dalamnya, tetapi ada sebuah ketertarikan pada nilai spiritual dan pengenalan tentang Allah. Yang terakhir, Injil Yohanes pada akhirnya memandang Kristus sebagai transformator bagi umat manusia. Dalam perbuatannya, ia memberikan makna baru bagi setiap tindakan dalam iman Kristen. Yohanes menekankan bahwa penyembahan terhadap Allah bukan sekedar bentuk ritual, tetapi ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Injil Yohanes dengan tegas memberikan batasan terhadap dunia dan gereja Kristus. Bagi Yohanes, kehidupan Kristen merupakan kehidupan yang diubah secara regenerasi roh, yang bukan hanya mengenai penyerapan nilai duniawi, tapi juga lahir kembali dalam roh dan hidup melalui Kristus yang melampaui waktu dan budaya. Kita masuk ke dalam Agustinus dan pengubahan kebudayaan. Tokoh Agustinus ini merupakan seorang filsuf yang tidak asing bagi kita. Beliau merupakan seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Beliau lahir pada 13 November 354 Masehi dan wafat pada 28 Agustus 430 Masehi. Nah, Agustinus ini merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan dan pemikiran Barat. Karyanya termasuk pengakuan Confession dan Kota Allah atau City of God, membahas tema teologis, moral, dan filosofi yang mendalam. Pada pembahasan ini saya mengambil dua poin penting, yaitu yang pertama poin Kristus sebagai pengubahan kebudayaan, dan yang kedua itu adalah dualisme kota Allah dan kota manusia. Nah, Agustinus di sini memandang bahwa Kristus sebagai pusat dari perubahan kebudayaan. Ajarannya tentang kasih, kerendahan hati, dan pengampunan memberi arah baru bagi hidup manusia. Nah, nilai-nilai yang sangat berbeda dari budaya Romawi yang seringkali fokus pada ambisi dan kekuasaan. Nah, menurut Agustinus, Kristus ini menawarkan regenerasi, suatu pembaruan spiritual bagi siapapun. Lebih dari sekedar menyampaikan ajaran, Kristus mengajak manusia untuk menghidupi nilai-nilai tersebut, membawa perubahan dari dalam. Agustinus ini yakin bahwa melalui Kristus, kebudayaan dapat diperbarui dan menjadi selaras dengan nilai-nilai ilahi. Jadi ketika kita menyebutkan Kristus sebagai transformasi kebudayaan, kita berbicara tentang transformasi yang dalam, perubahan yang tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga terjadi pada tatanan masyarakat secara keseluruhan. Nah, poin yang kedua, ini adalah dualisme kota Allah dan kota manusia. Nah, pemikiran Agustinus tentang poin ini adalah merujuk pada dua entitas yang berbeda dalam masyarakat. Nah, kota Allah ini menggambarkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus dan hidup sesuai dengan ajarannya. Dan dalam pandangan Agustinus, kota Allah ini tempat di mana kasih, keadilan, dan kebenaran Allah ini berkuasa. Ini mencerminkan kehidupan spiritual yang selaras dengan kehendak Allah dan berorientasi pada keselamatan. Nah, yang kedua ini kota manusia. Sebaliknya, kota manusia adalah representasi dari dunia yang berdosa, di mana manusia terjebak dalam keinginan dan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Ini adalah dunia yang dikuasai oleh egoisme, ketidakadilan, dan dosa. Nah, Agustinus menggunakan dualisme ini untuk menjelaskan kondisi manusia dan dunia.
Ia berargumen bahwa meskipun manusia hidup di dunia dengan penuh dosa, yaitu kota manusia tadi, mereka yang percaya kepada Kristus ataupun kota Allah memiliki harapan akan keselamatan dan kehidupan yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa ada dua cara hidup yang berbeda, bahwa pilihan individu untuk mengikuti Kristus akan menentukan tempat mereka dalam kota yang mana mereka pilih. Nah, dengan demikian dualisme ini tidak hanya menggambarkan kondisi manusia, tetapi juga memberikan kerangka bagi pemahaman tentang bagaimana Kristus berfungsi sebagai pengubah kebudayaan dengan mengarahkan orang-orang dari kehidupan yang berdosa menuju kehidupan yang penuh dengan kasih dan kebenaran Allah. Ini menunjukkan bahwa pengubahan kebudayaan melalui Kristus melibatkan transformasi individu dan komunitas dari kota manusia menuju ke kota Allah. Baik, kita akan masuk ke pandangan John Frederick Denison Maurice, atau yang sering dibilang tersingkatannya F.D. Maurice. Nah, beliau adalah seorang teolog, sekalian filsuf, dan sekalian juga menjadi seorang pendeta. Nah, dia itu berkontribusi pada gerakan Kristen sosial yang di abad ke-19. Di sini, Maurice pada tipologi ini berpandangan bahwa Kristus tidak hanya memberikan hukuman baru, tetapi mengubah hidup manusia melalui iman dan kasih. Dengan adanya setiap individu itu menjadi bagian dari komunitas yang berlandaskan kesatuan dalam kasih atau bermasyarakat. Nah, Maurice ini menolak dualisme antara yang baik dan yang jahat, yang dimana itu menekankan bahwa Allah itu menjadi inti eksistensi manusia. Percaya bahwa semua orang itu memiliki potensi yang kuat untuk bersatu dalam Kristus, dalam komunitas yang berbasis kasih. Sehingga pada dasarnya bahwa Niebuhr ini memang menggunakan beberapa tokoh atau tokoh-tokoh lain dalam tipologi ini sebagai contoh yang melihat bahwa Kristus sebagai pembaru kebudayaan melalui kasih dan keadilan sosial. Nah, oleh karena itu Maurice lah yang setuju bahwa kerajaan Allah adalah kekuatan transformasi atau pengubahan yang mengatasi keterpisahan sosial atau yang itu tadi individual itu menjadi suatu komunitas atau membawa ke dalam juga bermasyarakat atau membawa kesatuan dan kasih bagi semuanya, tidak hanya untuk satu orang. Nah, oleh karena itu, Niebuhr mendapatkan bahwa tokoh-tokoh seperti Augustinus, John Calvin, itu sebagai contoh yang memandang bahwa Kristus itu sebagai pembaruan kebudayaan melalui yang adanya itu kasih, keadilan, dan perubahan sosial. Nah, yang dimana si Augustinus itu berpandangan bahwa atau menggambarkan tipologi ini sebagai kota Allah. Nah, sebagai tempat manusia dapat hidup dalam damai dan kasih Kristus melalui kehancuran yang ada di dunia atau kerusakan yang mulai daripada secara duniawi gitu. Nah, sedangkan John Calvin menekankan bahwa pentingnya reformasi sosial sebagai aspek kehidupan Kristen yang sejati. Nah, dari antara kedua tokoh ini, Kristus tidak hanya membimbing individu menuju kehidupan moral yang benar saja, tetapi juga Kristus itu memperbarui masyarakat secara keseluruhan, yang dimana memungkinkan pemulihan bagi elemen-elemen setiap budaya yang rusak atau sudah mulai berkurang seperti itu. Oleh karena itu, Maurice selaras berpikir bahwa berpandangan bahwa kerajaan Allah adalah kekuatan transformasi yang bekerja dari individu untuk mengubah masyarakat, yang dimana menuju mencakup untuk semuanya, bukan hanya sebagai satu orang saja, tapi mengatasi perpecahan antara sosial dan individualisme dengan menekankan kesatuan dan kasih dan kebenaran dan keadilan yang ada. Kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana kelompok menyimpulkan bahwa Niebuhr mengupas hubungan antara iman Kristen dan kebudayaan dengan menekankan bahwa Kristus berperan sebagai agen pembaruan dalam konteks sosial dan budaya. Niebuhr juga mengidentifikasi berbagai pandangan teologis, termasuk pandangan konversionis yang menekankan transformasi individu dan masyarakat melalui iman kepada Kristus. Dalam pandangan ini, kebudayaan tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah dari iman, tetapi sebagai arena di mana nilai-nilai Kristen dapat diterapkan dan diintegrasikan. Niebuhr juga membahas bagaimana berbagai tokoh teologi seperti Augustinus dan Calvin memberikan kontribusi terhadap pemahaman ini dengan menekankan pentingnya kasih, keadilan, dan reformasi sosial sebagai bagian dari kehidupan Kristen yang otentik. Konsep bahwa Kristus tidak hanya datang untuk menyelamatkan individu, tetapi juga memperbarui seluruh masyarakat menjadi inti dari pemikiran ini. Niebuhr menegaskan bahwa melalui pengajaran dan teladan Kristus, umat Kristen dipanggil untuk terlibat aktif dalam kebudayaan, membawa perubahan positif dan menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana nilai-nilai kasih dan keadilan dapat terwujud. Dengan demikian, Kristus menjadi pusat dari transformasi yang diharapkan dalam kebudayaan, menjadikan iman sebagai kekuatan yang transformatif dalam kehidupan sehari-hari.